Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam pembelajaran Al-Islam. Hari ini kita akan belajar tarikh Islam. Iman kepada Rasul memiliki arti meyakini dan mempercayai bahwa Allah Subhanahu wa taala mengutus kepada setiap umat seorang dari kalangan mereka yang menyeru untuk beribadah kepada Allah semata. Umat Islam diwajibkan beriman kepada Rasul-Rasul Allah karena Rasul termasuk orang yang sempurna, insan kamil, memiliki sifat terjaga dari segala perbuatan dosa, maksum, serta apa yang disampaikan merupakan wahyu Allah dan bukan hawa nafsu sendiri. Hari ini kita akan membahas tentang kisah Nabi Yahya alaihissalam. Nabi Yahya alaihissalam adalah seorang nabi yang lahir dari darah daging Nabi Zakaria dan juga merupakan sepupu Maryam sekaligus paman dari Nabi Isa alaihissalam. Dalam sebuah riwayat menyebutkan bahwa kelahiran Nabi Yahya hanya berjarak 3 tahun dari kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Kehadiran Nabi Yahya adalah atas permohonan Nabi Zakaria yang menginginkan seorang putra yang nantinya dapat meneruskan tugasnya dalam membimbing kaum Bani Israel yang menyimpang dari ajaran Allah. Beliau lahir di Palestina dan wafat di daerah Yerusalem. Dimakamkan di Masjid Umayyah Syria. Kisah Nabi Yahya ini tak lepas dari kisah Nabi Zakaria. Ia penerus dakwah ayahnya dan ia lahir saat ayahnya sudah menginjak usia senja. Kisah Nabi Yahya tertulis dalam Al-Quran surat Maryam. Dalam surat Maryam, Allah berfirman bahwa Nabi Yahya merupakan anak yang dididik baik sejak kecil. Ia bahkan terpelihara dari perbuatan syirik dan maksiat. Nabi Yahya alaihissalam termasuk orang yang soleh, yang dimuliakan Allah. Kelahirannya merupakan mukjizat dari Allah berkat ketulusan doa Nabi Zakaria. Sehingga Allah memberikan mukjizat kepada Nabi Yahya. Apa saja mukjizatnya? Yang pertama, Al-Hanan, merupakan ilmu tentang kecintaan terhadap seluruh makhluk beserta alam semesta. Hanan merupakan tingkat cinta yang bersumber dari ilmu. Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia kepadanya berupa sifat Al-Hanan ini sejak Nabi Yahya masih muda. Berkat kecintaan dan kasih sayangnya itu, Nabi Yahya dicintai semua makhluk, tidak hanya manusia, bahkan burung-burung, binatang buas, gurun hingga gunung turut mencintainya. Dalam sebuah ayat, wa hanana min ladina wa zakah wa kana taqiya. Yang kedua, tidak terlepas dari campur tangan kedua orang tuanya dalam mendidik menjadi anak yang cerdas dan taat, Nabi Yahya mampu menghafal isi Taurat yang menjadi kitab suci Bani Israel. Padahal kala itu usianya masih cukup belia, namun sudah hafal terkait kandungan yang ada di dalam ajaran kitab Taurat. Ya Yahya udil kitab babi kuwah wa atainahul hukma sabiyya. Ketika usia Nabi Yahya masih kecil, beliau sangat suka membaca. Oleh sebab itu, beliau memiliki pengetahuan yang luas serta bijaksana daripada anak-anak yang lain. Semua itu disebabkan beliau banyak tahu tentang hal. Jadi ketika dewasa, Nabi Yahya bahkan lebih baik pada orang tuanya dan semua ciptaan Allah. Beliau juga memiliki empati yang tinggi. Apa buktinya? Yaitu Nabi Yahya anak yang istimewa. Ketika anak-anak lain kejam kepada binatang, Nabi Yahya kecil begitu menyayangi binatang. Beliau memberi makanannya untuk para binatang dan lebih memilih makan buah-buahan dari pohon. Dikutip dari buku kisah Bapak dan Anak dalam Al-Quran karangan Adil Mustafa, Nabi Yahya alaihissalam merupakan seorang anak yang suci.
Ia diberikan kebijaksanaan dalam otaknya. Ia disebut sebagai manusia yang menyukai ibadah dengan ketinggian ilmu. Di kehidupan sosial, Nabi Yahya dikenal sebagai anak yang berani dalam kebenaran dan tegas dalam kebatilan. Itu semuanya karena Nabi Yahya adalah seorang pembelajar ilmu. Zaman Nabi Yahya alaihissalam, Bani Israel di Yerusalem dipimpin oleh Raja Herodes, seorang penguasa provinsi di bawah kekuasaan Kaisar Romawi. Raja tersebut berkeinginan untuk menikahi seorang perempuan yang merupakan anak tirinya sendiri, yakni Herodia. Raja Herodes kemudian sangat jatuh hati kepada Herodia karena paras wajahnya yang membuat hati para laki-laki jatuh hati padanya. Karena hukum saat itu sudah tertib dan merupakan larangan Allah untuk menikahi anak tirinya sendiri, maka Nabi Yahya menentangnya. Penasihat kerajaan pun sebenarnya telah mengingatkan Raja Herodes, akan tetapi sang raja keras kepala untuk melanjutkan ke pernikahan. Ketika Nabi Yahya datang dan menemui raja dan memperingatkannya, justru kedatangan Nabi Yahya membuat Herodia terpukul. Kejadian itu membuat raja marah besar terhadap Nabi Yahya. Sang raja memerintahkan pasukannya untuk menangkap dan membunuhnya. Nabi Yahya tidak melakukan perlawanan ketika ditahan prajurit karena ia yakin Allah selalu menjaganya. Selanjutnya Nabi Yahya dibawa pasukan raja untuk menerima hukuman mati. Herodia amat senang dan meminta kepala Nabi Yahya dibawa di hadapannya. Namun apa yang terjadi? Azab Allah turun pada waktu itu untuk raja dan keluarganya. Semua diubah oleh Allah menjadi hewan. Nabi Yahya meninggal di Yerusalem dan dimakamkan di Masjid Umayyah Syria. Kepergian Nabi Yahya membuat kaumnya merasa sedih dan kehilangan. Nabi Yahya merupakan sosok kekasih Allah yang sangat arif, lembut dan bijaksana. Allah berfirman bahwa Nabi Yahya dan Zakaria meninggal dalam keadaan syahid karena menegakkan agama Allah. Dari kisah Nabi Yahya terdapat sejumlah pelajaran yang dapat dipetik. Pertama, Nabi Yahya mencontohkan adab terhadap binatang. Manusia hendaknya menyayangi binatang sebagai ciptaan Allah, dan menyayangi binatang berarti mengakui kekuasaan dan ciptaan Allah. Nabi Yahya juga berani memberitahu teman-temannya yang salah, terbukti dari kisah beliau semasa kecil yang menegur teman-temannya ketika mereka menganiaya hewan. Nabi Yahya juga tegas menentang perbuatan keji dan mungkar seperti pernikahan yang dilarang oleh Allah. Dia tidak takut meskipun dihukum dan dibunuh. Dari sini kita bisa mengambil hal-hal positif dan kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Semoga pelajaran hari ini bermanfaat. Kita ketemu lagi dalam pembelajaran selanjutnya. Ila liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.